Kitab siam bab atau kitab yang membahas tentang siam puasa. Ta'rif shaum, pengertian daripada saum. Lugatan secara bahasa mutlaqul imsak, yang dinamakan dengan imsak, menahan atau diam, dan bisa juga menurut bahasa imsak, jadi diam dan tidak berbicara atau menahan. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, di antaranya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang meriwayatkan tentang Sayyidatina Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma, sesungguhnya saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala sauma. Sauma di sini artinya bukan puasa ya, tetapi tidak berbicara. Makanya dijelaskan di sini falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak akan berbicara hari ini kepada manusia. Makanya makna saum secara bahasa itu diam ya. Aina yarku imsakan hadal kalam, yang artinya saya nadar diam dari berbicara. Wa syar'an, menurut syar'an al-imsaku an jami'il mufattir, arti saum menurut syariat menahan an jami'i dari semua al-mufattirati yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Itu puasa menurut syariat. Jadi imsak menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, dari min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu arti puasa menurut syariat, biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Al-aslu fihi, dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa, qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil di dalam Al-Qur'an yang mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Waktu fardhi, kapan diwajibkan puasa? Ya, waktu fardhi, kapan diwajibkan puasa? Fuidha fi sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Diwajibkan puasa di tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Ya, seperti apa? Banyak kejadian di tahun kedua ini, seperti takwilul qiblah, kemudian diwajibkannya puasa, kemudian apa lagi? Tahun kedua yang terjadi apa saja? Takwilul qiblah, saum Ramadan, terus apa? Zakatul fitri, zakatul ma, ya, itu diwajibkannya pada tahun kedua. Jadi diwajibkan puasa pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW di syahr Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi Nabi Muhammad 2 tahun di Madinah baru diwajibkan puasa. Wa qad shoma Rasulullah SAW tis'a Ramadan. Rasulullah SAW selama hidupnya pernah berpuasa 9 kali. Kita malam ini, kita udah puasa, alami puasa beberapa kali ya, lebih dari 9. Rasulullah selama hidupnya mengalami puasa cuma berapa kali? 9 kali. 9 kali Rasulullah mengalami ibadah di bulan puasa itu, atau mengalami puasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali. 9 kali. Kulluhan nawaqis, semuanya dari 9 itu nawaqis. Apa itu nawaqis? Artinya tis'atan wa isyrina yawman, 29 hari. Illa wahidan, kecuali satu. Jadi 29 hari puasanya. 8 kalinya itu nawaqis. Nawaqis itu tidak sempurna 30 hari. Cuman satu wahidan fakamilun. Illa wahidan fakamilun, kecuali satu Ramadan, maka Rasulullah sempurna melaksanakannya 30 hari. Ini merupakan ya, bahwasanya bulan Ramadan itu tidak mesti 30 hari ya, antara 29 atau 30 hari ya, jadi tidak ada yang 28 juga kalau di bulan Hijriah. Jadi antara 29 dan 30, dan tidak ada juga sampai 31. Jadi antara 29 dan 30 itu bulan Ramadan atau bulan Hijriah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu huwa syahrul tasi' min syuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan itu bulan yang keberapa? Bulan yang ke-9 dari bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan yang ke-9 dari bulan dari tahun Hijriah. Wa huwa afdhalus syuhur. Bulan Ramadan itu merupakan paling afdalnya bulan.
Ya, di antara bulan yang lain. Wasumya Ramadan, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Gila dikatakan li'annahu karena indama wada'al arabu asma asyhur, ketika bangsa Arab meletakkan atau memastikan nama-nama untuk bulan, wafaqa hadzal syahr, bertepatan di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, syiddatul har, ketika itu sedang panas cuaca. Ya. Ketika orang Arab meletakkan nama-nama bulan, pas ketika mau namain bulan Ramadan itu sebelum ada nama, ini kira-kira bulan bagusnya dinamain apa nih? Nah, ketika itu cuaca sangat panas sekali, maka maka orang Arab menamakan Ramadan dengan bulan Ramadan diambil dari kalimat minar romdo. Ya, apa itu romdo? Aisyid jatil har, yaitu saking panas ketika cuaca itu panas bisa. Bila ada yang mengatakan dinamakan bulan Ramadan li'annahu yarmidud dunub, karena bulan Ramadan itu akan membakar dosa-dosa ini manusia. Yang puasa menambahkan akan dibakar. Ya, di bulan Ramadan bakal membakar dosa-dosanya manusia apabila manusianya itu puasa. Kalau nggak puasa bukan dibakar tetapi ditambahkan orang-orang. Makanya kita punya saudara, punya anak yang sudah balik, harus kita suruh untuk melaksanakan puasa. Fadilatus shaum, keutamaan puasa, banyak keutamaan yang berkaitan dengan puasa. Di dalam Al-Qur'an banyak, di dalam hadis apalagi ya. Wa minha qaulu ta'ala qul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa qaulu ta'ala was-sha'imina was-sha'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allaha katsiran wad dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan was-sha'imina was-sha'imat, orang-orang yang berpuasa laki-laki atau perempuan, wal hafidhina furujahum, dan orang-orang yang selalu menjaga kemaluan mereka, wal hafidhat, dan perempuan yang selalu menjaga kemaluan mereka, wa dzakirina Allaha katsiran, dan orang-orang yang selalu berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki atau perempuan. Apa yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum, Allah akan menjanjikan, bukan akan, Allah menjanjikan kepada mereka maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan untuk mereka orang yang puasa, yang menjaga kemaluan, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, Allah menjanjikan untuk mereka ampunan dari semua dosa-dosa, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Wa fil haditsil qudsi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu hasanatin, setiap kebaikan bi asyri amsalha akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali kebaikan. Kita mengerjakan 1 kali kebaikan, Allah akan memberikan 10 kali kebaikan. Seperti halnya sholat 5 waktu. Yang tadinya 50, kenapa menjadi 5? Ya, tetapi 5 sholat atau 5 waktu sholat yang kita kerjakan sama seperti kita mengerjakan 50 waktu sholat di setiap hari. Allah cuma menghapus adatnya saja, tetapi pahalanya tidak dihapus oleh Allah. Allah pertama wajibkan kepada Nabi Muhammad 50 kan? Ya, menjadi 5 ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah 5. Ya, 5 itu cuma hitungan, tetapi pahalanya seperti orang yang mengerjakan 50 waktu sholat. Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap sholat ganjarannya 10 kali lipat. Jadi 10 kali 5 berapa? 50. Setiap kebaikan ya, itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali balikan. 10 kali lipat sampai Allah memberikan pahala kepada seorang hamba dengan 1 kebaikan sampai sebanyak 700 kebaikan. 700 lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwali wa ana ajzihi, kecuali puasa. Puasa itu untuk saya dan saya sendiri yang akan mengatur pahalanya. Saking besarnya pahala orang yang berpuasa, itu pahalanya Allah yang mengurus, tanpa melalui malaikat mencatat pahala, tidak. Allah langsung yang berkaitan dengan pahalanya orang yang melaksanakan ibadah puasa. Wa fil hadits, dan di dalam hadis, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati 'am. Barang siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, dalam arti fisabilillah itu dia mengerjakan puasanya muhtasiban, ya, ikhlas karena Allah, atau di jalannya Allah Subhanahu wa taala. 1 hari puasa di jalannya Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan menjauhkan dirinya neraka jahanam sejauh masafah 100 tahun. 100 tahun. Jadi akan dijauhkan antara dirinya dan jahanam. Neraka jahanam akan dijauhkan selama 100 tahun. Hebat. Jadi Siratul Mustaqim itu kan nanjak 1000 tahun, ya turun 1000 tahun, datang 1000 tahun. Jadi jauh.
Dari mahsyar mau ke surga itu jauh, Mas. Ya, masih ratusan tahun, ribuan tahun kita untuk menempuh ke masuk ke dalam surga atau neraka. Orang yang puasa 1 hari di jalannya Allah, ikhlas karena Allah, benar puasanya sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan, 1 hari dia akan dijauhkan neraka dari dirinya berapa? 100 tahun masalah. Kira-kira dalam orang 100 tahun lompat di kamar. Nabi Muhammad Arab Saudi. Lo ya 100 tahun umur kita tentu bikin ke 100 tahun. 100 tahun dipakai lompat Nabi Muhammad. Nah, orang bakal dijauhkan sejauh itu. Bakal dijauhkan sejauh eta dina neraka jahanam. 1 hari lamun 2 hari gimana? 200. Lamun 30 hari puasa sabaraha? 30.000 tahun. Jauh dari neraka. Insyaallah. Tapi puasanya harus benar ya. Bukan puasa yang cuma menahan lapar dan haus saja. Makanya pahalanya besar, bukan sembarangan puasa yang mendapatkan pahala besar itu ya, tetapi puasa yang benar-benar mempuasakan dirinya zahir dan batin. Mempuasakan zahir ya menahan lapar haus dan sesuatu yang membatalkan puasa secara puasanya batal. Seperti apa? Tentu di dalam air benar itu batal, mengorong itu ya. Kalau mobil nggak membatalkan puasa kecuali kalau mobilnya dimakan itu batal ya. Terus apa lagi? Muntah sengaja puasanya batal, itu yang membatalkan dari segi nama puasanya batal. Di situ ada pembatalan pahala puasa dan itu yang sering dilakukan oleh umat manusia ya. Puasa ya menahan lapar ya menahan haus ya, tetapi menahan dari pekerjaan yang akan membatalkan pahala puasa sulit. Puasa nggak bohong masih ya, ngomong tembatur masih lupa kan. Wabalan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al. Berapa banyak di antara orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Menangnya lapar dia haus dan menangnya lapar haus, tidak mendapatkan pahala. Jadi kan puasa iya ya, tetapi ngomongin orang yang bohong ya, nipu iya, naudai segala kemaksiatan dikerjakan. Makanya puasa yang benar-benar puasa itu pahala. Allah akan menjauhkan dari dirinya 100 tahun dari neraka jahanam. Wafil hadis dan di dalam hadis ayat juga ya. Lisaimi farhatan untuk yang puasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Sering kita dengar ya hadis ini. Lisaimi farhatan untuk yang puasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kapan? Idza aftara fariha, apabila dia buka ya. Aftara buka benar waktu maghrib fariha. Jadi kalau waktu mendengarkan adzan maghrib berpuasa fariha. Ya, bahagia enggak? Iyalah sedikit. Semoga udah. Ya. Dari raguana jam 5 ini ada raguana ya ke jam 6 waktu adzan maghrib masalah waktu bila bisa. Itu tandanya waktunya barokah. Waktu barokah itu waktu digunakan dengan ibadah. Waktu digunakan dengan ibadah masuk asalila. Puasa kita ibadah, tak asalila aturan. Ya. Untuk puasa masanya elek waktu. Ya, disuruh ketika kita maghrib deh, mas maghrib deh, seperti itu ya. Coba lakukan puasa sambilan jam 8 itu. Itu yang pertama, wa idalak Allah fariha bisawmihi, dan yang kedua dia akan mendapatkan kebahagiaan apabila dia bertemu dengan Allah, dia akan bergembira dengan puasa. Ya, karena Allah akan memberikan pahala. Kata Allah, ya, illa siyam fahuwa li, puasa itu untuk saya. Wa ana di sini. Orang akan bahagia, orang puasa bahagianya ketika berbuka dan ketika dia bertemu Allah. Karena dia puasa, menyerahkan puasanya itu Allah, dan Allah akan membalas puasa dengan balasan yang tidak bisa dihitung oleh hitungan-hitungan, saking banyaknya. Kemudian, wakil hadis tidak kadalik, dan di dalam hadis juga, somtus shalim. Somtus shalim tasbih, diamnya orang yang puasa tasbih. Balam wae, tapi orang puasa, balam dengan gawean naon, balam dihitung tasbih. Dihitung seakan-akan kita sedang membaca subhanallah subhanallah padahal itu ya. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang yang puasa ibadah. Bukan berarti sampai jemput saya ya. Bahkan dimakruhkan orang yang tidur dari pagi sampai siang yang tidur, anggapnya alasannya ibadah ya. Maksud dianggap ibadah itu tidur yang dia perlukan secukupnya aja, baru dihitung ibadah. Soalnya kalau di dalam pembahasan makruhatus shaum, nanti di dalam pembahasan pemakruhan puasa diantaranya tidur dari pagi sampai sore, menghabiskan waktu siangnya dengan tidur makruh. Berarti tidur apa yang dianggap ibadah? Tidur yang diperlukan. Tidur ya sejam atau 2 jam.
berapa? Sering sahur deh, sholat subuh dalam pokok karena bulan bok langsung berdiri di rumah ya jika kehidupan di pada subuh deh rame-rame itu jam 11 mulai usik ya tiba-tiba langsung ya langsung bangun jam 11 mari dulu kayaknya yang golerkan dari ketiga enggak ada dulu kita ada kok jam 2 tamat dia kepikir kasar. Atau ada yang bangun sholat zuhur aja, setelah sholat zuhur ngaji seberapa lembar sana ya ayah tapi dia mau ayah wanaumuhu ibadah pada estetik wanaumuhu ibadah dan tidurnya orang yang puasa ibadah wa du'a'uhu mustajab doanya mustajab. Maka kalau kita nanti nih kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai bisa di bulan Ramadan di tahun 1441 masih ngalaman puasa Ramadan berarti orang panjang umur ya. Balikna Ramadan doa Rasulullah mubarak lana fi Rajab wa Sya'ban balikna Ramadan mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan ibadah di bulan Ramadan so bulan Ramadan ada apikannya diapikan puasana jauh tina perkara-perkara anu bakal ngabatalkeun pahala puasa komodai perkara-perkara anu bakal ngabatalkeun puasana nya sok diapikan perbanyak doa ya perbanyak doa soalnya doanya orang yang puasa mustajab wa du'a'uhu mustajabun dan doanya itu mustajab wa amaluhu mudha'af dan amalnya dilipat gandakan. Asyamu jinnatun wa hisnul hasinun minan. Puasa itu sebagai penghalang benteng yang sangat kokoh dari ancaman api neraka. Kalau kita ingin terbentengi dengan benteng yang kokoh dari ancaman api neraka, perbanyak puasa ya, perbaiki puasa, bagus-baguskanlah ibadah puasa kita, jaga puasa kita ya. Itu keutamaan puasa. Ahkam shaum hukumnya hukum puasa. Hukum puasa ada 4, wajib, sunnah, makruh, haram. Oh, ayo puasa diharamkan aja. Kapan kita diwajibkan puasa atau puasa wajib puasa apa saja? Banyak, ada 6 ya. Puasa Ramadan wajib, puasa qada dan boga qada aya sok gerak qada. Anu tahun kamari aya nu bocor, aya nu batal sok aya nu kumayakeun waktu nya 37 hari lagi sok qada anu lah. Ketuhan mulai wajib soalnya. Kemudian shaumul kafarah, puasa yang membayar kifarah ya, seperti sumpah wallahi. Ada orang yang sumpah dengan mengucapkan dengan menggunakan huruful qasam wallahi billahi tallahi, kemudian yang disumpahkannya itu bohong, maka dia wajib bayar kifarah. Berapa hari puasa? 3 bayar kifarah ya. Makanya ulang-ulang permainkan sumpah dikit-dikit wallah. Kapan kita diperbolehkan sumpah? Kalau diperlukan. Kalau jelema nanti minta disumpah, orang nggak minta sumpah, kita udah sumpah dulu. Jangan ngobrol sumpah ya. Sumpah itu buat perkara yang penting. Kemudian puasa wajib banyak ya, diantaranya puasa nazar. Kita ngejar sama yang pentingnya. Kemudian yang kedua puasa sunnah, dan banyak puasa sunnah. Dibagi menjadi 3. Ada yang terulang setahun sekali, ada yang terulang sebulan sekali, ada yang terulang seminggu sekali. Yang terulang setahun sekali puasa apa? Seperti puasa Arafah. Yang terulang di dalam 1 bulan sekali seperti apa? Seperti puasa bir, puasa putih, puasa tanggal-tanggal putih. Maksudnya tanggal putih itu ketika bulan dalam keadaan putih. 14, 13 dan 15. 13, 14, 15. Itu puasa bir namanya. Di dalam Islam ada puasa sud juga, puasa hitam. Ya, puasa hitam aja, puasa putih aja. Puasa hitam cuma puasa hitam, puasa di akhir bulan dalam bulan Hijriah ya, 27, 28, 29, 30. Kenapa dinamakan puasa hitam? Karena ketika itu langit dalam keadaan hitam, bulan sudah tidak nampak. Akhirnya ya, ini kan asranya karena dua-duanya. Dua-dua Rajab, akhirnya bulan akhir. Hari ini ayatnya saya titik. Kita tanggal 28, 29, 30 disunahkan untuk puasa di situ. Itu yang terulang di dalam 1 bulan sekali. Dan ada puasa sunnah yang terulang di dalam 1 minggu sekali. Seperti apa? Puasa Senin dan itu puasa sunnah. Kemudian ada puasa makruh. Kapan dimakruhkan puasa? Mempuasakan cuman di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Minggu saja. Jadi puasa hari Jumat saja, tanpa diawali hari sebelumnya atau sesudahnya, atau puasa di hari Minggu saja, puasa di hari Sabtu aja. Dan puasa setahun, puasa jahat, jadi melampaui puasa, makruh melampaui puasa. Nah, tapi yang dimakruhkan puasa selama seumur hidupnya puasa terus itu makruh bagi orang yang takut bahaya.
bahkan takut terkena penyakit, maka dimakruhkan bagi orang yang ditakutkan mendapatkan penyakit untuk puasa selama 1 tahun penuh. Nah, paling afdal ini puasanya Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini puasa sunnah yang paling afdal. Apa itu? Ya. Puasa sehari, besoknya buka. Jadi itu. Sekarang puasa besok buka, sekarang puasa besok buka. Itu puasanya Saumu Sayyidina Daud alaihi salam. Afdalu siyamin nafar. Paling afdalnya puasa sunnah itu puasanya Nabi Daud. Lebih hese soalnya. Puasa setahun penuh saking sudah kebiasaan sudah nggak terasa lagi. Ya. Tapi puasa sehari enggak. Itu godaan lebih banyak. Soalnya tidak ada kebiasaan. Ya, itu makruh, haram. Yang keempat, hukum puasa haram hukumnya dibagi menjadi 2. Haram tapi hukumnya sah. Haram puasanya tetapi puasanya sah. Puasanya siapa dapat? Haram puasa tetapi sah puasa. Tahu enggak? Shaumu zaujah biduni idzni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin sama suami. Haram. Si tahu istri dia. Jadi istri yang puasa, ini untuk berpuasa keluarga imam kita hari ini. Udah ibadah kalau izin keluar imam antara hari ini gimana? Kita sebagai suami peran kita bagaimana? Ya, jangan dianggap sepele ya. Ini akan diminta pertanggungjawaban dari kita. Lo rek ibadah kalau izin. Ya. Pokoknya deh kumpul, pokoknya terus umbang mau kararemo. Ya. Ada belas sampai terjadi. Caret kayak ayam riungan itu perlu dicurigai kayak da awal mau ngariung mau jauh tinggi banget mau ke batur ya. Tapi kekebehanan kebanyakan dan ini survei membuktikan bukan karena perempuan memang kenyataan seperti itu. Apalagi sekarang zamannya sudah beda, kumpul ujung-ujungnya nyaratet lalu sering duit hancur rumah tangganya dijual di mana perlu kan hancur seperti itu. Mana perhatian sebagai suami? Tanggung jawab itu sampai mana? Nah, antar berdoa keluar iman tanpa izin. Bahkan waliyadzubillah kalau ada di antara kita yang membiarkan istri kita keluar tanpa menutup aurat. Saya katakan percuma majlis zikir, percuma majlis taklim, ente membiarkan istri ente keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Sia-sia. Percuma orang ini 2 jam 2 jam setengah dia membiarkan istri kita keluar tanpa menutup aurat. Hijab itu namanya hijab. Doa orang dari dia dipanjatkan sampai nangis kita, istri kita menjadi hijab. Karena kenapa? Karena keluar rumah tanpa menggunakan hijab. Itu yang akan menjadi hijab doa kita. Oh, pantesan doa kita jarang diijab oleh Allah. Hijab kita banyak. Ya. Hijab kita, doa kita yang menjadi hijab dari doa-doa kita banyak. Itu diantaranya membiarkan istri kita membuka aurat di depan laki-laki yang bukan wanita. Intabihu ayyuhal ikhwan. Ya. Coba ini sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan dianggap sepele. Kasihan, capek kita ibadah. Membiarkan istri kita keluar dari rumah tanpa menutup. Sudah berkali-kali saya bilang yang namanya dengan istri tidak ada batasan. Penting harus diomongan, penting harus dicarekan, tapi anggap kita nurut. Tetap selagi dia menjadi istri tanggung jawab. Tidak ada istilah nama orang harus ngomong. Terus nasihat karakter baik menurut atau tidak ada istilah seperti itu kecuali kalau kita nasihatin perempuan lain, jangan nasihatin istrinya orang lain. Ya. Perempuan lain, perempuan bukan umum, ayah nomor puasa laki, ayah nomor ajar. Nasihatin perempuan lain sekali, 2 kali, 3 kali, nggak mau bukan urusan. Sama istri, sama anak, tidak ada istilah seperti itu. Sampai kapanpun itu tanggung jawab. Haram tapi sah hukumnya. Haram tapi sah hukumnya. Yaitu puasanya istri tanpa izin suami. Kemudian haram ada istihad atau puasa budak tanpa izin majikannya. Haram ada budak. Haram tapi haram bukan sah. Banyak ya. Puasa yang diharamkan terus tidak sah seperti puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, ya, tanggal tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian banyak yang diharamkan. Ya. Syurut wujub shaum. Syarat-syarat atau syurut sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam. Ya. Syarat sahnya puasa yang pertama harus Islam. Maka tidak disyaratkan Fayusyaratu ayakuna musliman jami'an. Jadi semuanya dari pertama terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari harus dalam keadaan Islam.
Kalau di siang hari di bulan Ramadan murtad aja 1 detik, waliyahillah, batal puasa. Padahal di masa murtadnya dia nggak minum, nggak makan, dan mengajarkan sesuatu yang membatalkan puasa, tetap batal puasa, haram puasa. Ya. Jadi syarat yang pertama harus Islam. Yang kedua al-adl, harus berakal. Harus berakal. Maka tidak diwajibkan bagi orang yang belum berakal atau orang yang majnun. Bahkan sesuatu yang membatalkan puasa itu majnun. Misalkan ada orang puasa tiba-tiba gila, benar-benar gila, bukan gila-gilaan, ya. Tapi benar-benar majnun, maka puasanya batal. Dijununihi dengan kegilaannya. Amal hikmah, ada pun si pingsan. Misalkan ada orang yang puasa pingsan atau syukur mabok, ya. Maboknya itu bukan mabok karena pusing, bukan mabok minum-minuman, bukan. Minum naudhu itu batal. Saya tafsiruhu fi mubtilatis shaum. Itu pembahasannya akan datang di dalam pembahasan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang ketiga syarat sahnya puasa an-naqa'u minal haidhi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Jadi perempuan tidak boleh puasa dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Yang keempat al-ilmu bi qaulil waqti gabiran nisab. Mengetahui bahwasanya waktu yang dia gunakan untuk puasa bisa digunakan untuk puasa. Kemudian syurut wujub shaum, syarat-syarat diwajibkannya puasa. Kepada siapa diwajibkan puasa? Yang pertama kepada orang Islam. Apabila kita merasa diri kita Islam, wajib untuk melaksanakan puasa. Ayyuhal muslimun, aina ma kuntum, dimanapun Anda berada, ya. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Puasa wajib kalau Anda merasa beragama Islam, wajib hukumnya. Mau tidak mau wajib puasa. Dan sangat disayangkan banyak sekali di antara umat Rasulullah SAW yang sampai tahun kemarin masih belum bisa mengerjakan puasa. Negara di Warko, suku Naung, ketinggalannya, terus adik-adik dipekrakan bahwa FPI bagus, amar ma'ruf nahi munkar. Sehari ada itu, kurang bisa kan ingatan gitu, ya, ingatan gitu bisa tak? Kalau nggak bisa, komen deh, jangan ngomong. Diam kalau nggak bisa dia, kita doa. Kalau nggak bisa komen, ini dia aja, supaya tidak nambah masalah. Yang pertama Islam, ya. Yang kedua taklif. Taklif itu balik. Jadi wajib puasa sama orang yang balik. Yang belum balik, anak yang belum balik tidak wajib puasa, tetapi dianjurkan bagi wali orang tuanya untuk menyuruh puasa dari umur 7 tahun. Sok dilarangnya dari pertama sampai jam 10, tambahan dari besoknya sampai setengah 11, besoknya nambah setengah jam sampai dia bisa puasa sampai maghrib. Ya. Itu disunahkan bagi orang tua, bagi yang punya anak 7 tahun untuk disuruh puasa. Pukul dia kalau 10 tahun masih belum puasa, pukul. Dengan syarat 10 tahun belum balik. Kalau anak kita 10 tahun belum balik, disuruh puasa, nggak mau puasa, pukul. Pukulnya dengan apa? Pukulnya dengan pukulan tangan. Ya. Rasulullah menyontohkan mukul itu dengan siwak, enggak seperti itu, kesakatan kebok, ya, tapi mukul itu. Jadi ini pukulan peringatan. Nggak boleh mukul semua. Begitu juga orang yang mentakzir itu nggak boleh. Kalau mukul mentakzir lewat seperti ini berarti dia mukul dengan hawa nafsu. Begitu juga sama orang-orang yang misalkan kalau sekarang nggak ada pukul-pukulan. Dulu main rotan. Ustaz kalau mukul udah kayak gini, pakai nafsu nih Ustaz, ikhlas pakai nafsu mukul. Nah, mukulnya kayak gini kan nggak ada tenaga, kencang-kencang kayak gini, benar? Ya, terus, ya, pakai jurus nama kayak gini, benar gitu. Malah yang ada, ya jadi nyari nawi malah nyari tinggal, tapi lo dia kawaran, habok bucat, bucat ya. Nah gitu ya. Jadi bagi yang punya anak 10 tahun suruh dia puasa, kalau nggak mau pukul, pukulnya pakai siwak, punya siwak dah. Wah, siwak itu kok enggak, pas dia corona, ini siwak ya penangkal ya. Ya siwak penangkal corona. Ya, lain kali berdoa sekolah, pakai siwak. Itu juga diantaranya kita hormat ketentuan pemerintah liburkan sekolah, tapi itu sekolah gunakan waktunya untuk beribadah, untuk belajar. Sekolah diliburkan tapi harurin taman awal ini sekolah ya, dia sih pukulnya pakai sunnah yang udah lama ditinggalkan sama umat. Nggak seberapa harganya 10.000 ini
Ya, 2 rakaat menggunakan siwak 70, lebih baik 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Banyak faedahnya, di antaranya virus corona akan hilang. Ya, percaya jadi asli, asli penangkal dari berbagai macam penyakit. Siwak, so berobat siwak sudah mulai. Jin oke sih dari siwak. Orang nggak bakalan kemasukan jin kalau di sakunya ada siwak. Ya, tuh. Ini termasuk as-sunnatul mahjurah, sunat yang banyak ditinggalkan oleh umat. Sunat lagi, padahal sebab lagi, sebelas lagi, ayat sedikit, emas, lebarnya 10.000, kalau pakai 2 bulan, 3 bulan, pahala luar biasa. Ya. Taklif balik ya. Yang ketiga, 2 lagi nanti. Yang ketiga itu mampu untuk berpuasa. Allah tidak memaksa bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Diwajibkan puasa bagi orang yang mampu saja. Kalau tidak mampu di sini ada hasan, ada syar'an. Menurut jasmaninya, menurut badannya dia mampu, berarti wajib puasa. Fala yajibu ala syekh al-hari ya, bukan hari. Maka tidak diwajibkan kepada orang tua yang sudah tua banget, wal marid, dan bagi orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit, alladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan sembuhnya, itu orang yang boleh meninggalkan puasa. Gak usah puasa orang yang sudah lanjut usia, atau orang yang punya penyakit yang sakitnya itu sudah tidak diharapkan lagi sembuh, boleh meninggalkan puasa, langsung bayar dan atau fidyah. Atau tidak mampu menurut syariat seperti apa? Fala yajibu 'alal haidhi wal nifas. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang haid dan nifas. Bahkan haram hukumnya orang haid yang maksain puasa. Mereka mau doa supaya berhaid oleh puasa, boleh haram. Ya. Kemudian yang keempat, ya, di antara diwajibkannya puasa itu bagi orang yang sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak diwajibkan puasa bagi orang yang sakit. Sakitnya sakit apa dulu? Nih dikasih batasan sama syariat, ya. Sakit pusing gigi boleh syariat, boleh. Nggak puasa juga. Sakitnya sakit apa? Sakit pusing. Nah, itu bukan patokan. Di sini dijelaskan sakitnya sakit hati. Lagi nggak puasa gara-gara sakit hati. Ya. Sakit hati. Nanti kenapa nggak puasa? Lagi sakit hati. Nggak diterima ya. Wadabitul mardi al-mubihi lil fitr. Batasan sakit yang diperbolehkan untuk buka puasa, dua sakit alladzi yang yukhaf, ditakutkan minum dari sakit itu halal, celaka ini. Kerja masa puasa silakan. Bagi parah. Itu adalah sakit yang membolehkan dia untuk buka. Atau telat sembuh. Ya, dia lagi sakit. Puasa, nanti langsung puasa masih cagur. Berarti puasa itu membolehkan dirinya untuk buka puasa. Atau nama sakit, itulah batasan sakit yang membolehkan seseorang untuk berbuka. Jadi kalau sakit kita dengan puasa akan nambah parah atau akan terlambat sembuhnya, maka boleh untuk berbuka. Yang kelima, yang terakhir, ya, diwajibkan puasa bagi orang yang iqamah, yang tinggal di rumah. Maksudnya tidak bepergian. Ya. Al-iqamah fala yajibu 'alal musafir, maka tidak diwajibkan puasa bagi orang yang bepergian. Bepergiannya kemana? Ya, saling kapan bepergian? Oke, tidak ada. Ya. Fala yajibu 'alal musafiri, maka tidak diwajibkan bagi orang yang musafir. Alladzi yusafiru safaran tawilan. Orang yang bepergiannya itu dengan bepergian yang panjang, kurang lebih 82 kilo atau 82 km. Ya, kalau kita bepergiannya menempuh jalan 82 kilo, maka boleh kita untuk buka puasa dengan syarat bepergiannya sebelum fajar. Kalau kita nih pergi dari Bandung ke Jakarta, perginya jam 9, itu tidak ada rukhsah untuk membatalkan puasa. Tidak ada rukhsah untuk membatalkan puasa. Seperti halnya sholat Jumat. Ya, boleh orang bepergian di hari Jumat dan boleh meninggalkan sholat Jumat dengan syarat perginya harus sebelum fajar. Jadi dia harus menjadikan musafir sebelum fajar. Begitu juga kalau kita mau pergi ke Jakarta, perginya sebelum fajar, maka boleh kita buka puasa. Kalau perginya setelah fajar, maka tidak ada rukhsah untuk buka puasa. 12 bulan fajar. Itu jadi diwajibkan puasa ini bagi Islam, balik, mampu, ya, kemudian sehat, kemudian iqamah. Insyaallah malam Kamis yang selanjutnya kita habiskan puasa. Habis.
guru-guru penting ayah peningkatan tujuannya insya Allah semua puasa yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan syariat, tinggal meningkatkan kualitasnya supaya puasa kita menjadi puasa yang akan membawa perubahan ya, membawa perubahan. Jadi sebuah puasa di mana takwa bertambah, takut bertambah kepada Allah, ibadah bertambah ya, bukan habis puasa pokok kalian haji Quran diteruskan ke bulan Syawal, wiridan diteruskan di bulan puasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf ya. Agak berkuir panjang lebih 10 menit. Insyaallah ziyadatil khair insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa minkum. Allahu a'lam bissawab. Allahumma shalli